Halo guys, ketemu lagi bersama aku Safira Abdullah. Nah guys, mohon maaf kalau aku pakai baju yang sama, jilbab yang sama, karena berhubung video yang tadi itu gue tag bersamaan dengan video yang sekarang guys, gitu. Nah guys, di video kali ini gue akan membahas tentang rumah berdarah yang berada di provinsi aku, yaitu Provinsi Gorontalo, yang tepatnya ada di Suawa guys. Nah guys, sebelum aku mulai video ini, kalian jangan lupa klik tombol subscribe di bawahnya, jangan lupa like, komen, dan share di sosial media kalian, dan pastinya jangan lupa kalian klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Video ini aku ambil beritanya dari metrojambi.com dan by the way, buat kalian yang belum tahu ini kejadian kapan, ini sekitaran kejadian 2017 ya? Iya, 2017, 2018 gitu guys. Jadi udah lama, udah beberapa tahun yang lalu, tapi baru dibahas sekarang. Nah, gue akan membaca sedikit kronologinya. Warga desa Bubeya, Kecamatan Suawa, Bonebolango, Gorontalo, sepekan terakhir geger. Penyebabnya rumah milik Pasutri, pasangan suami istri, Darmawan Sulila, umur 28 tahun, dan Yolanda Lapanada, umur 25 tahun, dikabarkan ada teror hantu. Antara percaya dan tidak, namun teror makhluk halus itu benar-benar menimpa pasangan suami istri tersebut, yang munculnya darah berbau busuk di cermin lemari, darah di sekeliling televisi, dan darah di sejumlah pakaian. Ini setahu gue, bau busuk makhluk halus itu ada beberapa bau busuk. Yang pertama bau pondan, dan yang kedua bau daging mentah, dan yang ketiga itu bau bangkai gitu guys. Dan yang terakhir itu kalau nggak salah bau dupa. 4 bau itu yang memang ganjal banget, yang memang sering kita nyium gitu guys. Dan untuk darah di sekeliling TV itu menandakan kalau si makhluk ini mempunyai energi yang sangat kuat. Itu tergantung dari energi si makhluk ini guys, si makhluk halus ini. Jadi kalau si makhluk ini mempunyai energi yang enggak terlalu kuat, ataupun energinya itu enggak sekuat yang sekarang, pastinya dia enggak akan memberanikan diri untuk bisa menampakkan dirinya ataupun memberitahukan kalau dia ada di dalam rumah itu ataupun menjaga rumah itu guys. Nah, di sini gue kurang ngerti kalau apakah si makhluk ini penjaga rumah atau memang dari rumah orang lain ataupun sekeliling rumah itu yang memang terdampar di dalam rumah itu. Kalian ngerti nggak sih? Maksudnya contohnya ya, si makhluk ini berasal dari pohon yang berada di beberapa rumah dari situ, dari rumahnya pasangan suami istri ini. Nah, terus mungkin si hantu ini, si makhluk halus ini nggak terlalu suka, ataupun si pasangan suami istri ini ataupun keluarganya yang membuat kesalahan yang membuat makhluk halus itu menjadi nggak nyaman. Pastinya si makhluk itu akan datang dengan sendirinya guys, gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi semua itu tergantung dari seberapa energi dari si makhluk ini. Nah, gue lanjut lagi. Tak hanya itu, lebih anehnya pisau dan paku tiba-tiba melayang-layang di dalam rumah dan bahkan menancap dengan sendirinya di dinding dan di lemari di dalam rumah. Kalau menurut gue, seperti yang gue bilang tadi, sesuai dengan energi yang dimiliki. Nah, seperti kita manusia, kita juga ada energi. Nah, makanya dari itu pisau atau paku yang tiba-tiba melayang dan menancap gitu, kayak menurut gue itu adalah halusinasi yang mungkin terlalu capek, ataupun maksudnya yang gue baca di sini, si pasangan suami istri, siapa suaminya itu Pak Darmawan Sulila yang melihat pisau itu lagi melayang-layang gitu, dan paku-paku itu lagi melayang gitu dan terus menancap tiba-tiba. Kalau menurut gue itu adalah halu.
halunya mungkin terlalu berlebihan. Apalagi di sini yang gue baca dia itu terlalu kecapean dan ngantuk banget. Nah, di sini gue mau kasih tahu ke kalian semua, kalau kalian itu capek, kalau kalian itu kurang sehat, lebih baik kalian jangan melakukan aktivitas yang membuat yang menambah atau yang membuat kalian itu terlalu capek, atau yang menambah kalian itu akan sakit lagi, akan menambah sakit kalian gitu guys, akan menambah kecapean kalian. Nah, mungkin dari halunya itu yang akan membekas di dalam pikirannya. Mungkin di situ dia kayak ngeliat pisau atau paku yang melayang-layang, tapi walau alam sih, gue kan di sini cuman kayak macam membaca dari artikel ini. Gue nggak melihat secara langsung, tapi kalau pisau itu tiba-tiba melayang dan paku tiba-tiba melayang, ya semacam gue bilang tadi guys, tergantung dari energinya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau paku dan pisau itu tiba-tiba melayang dan nancap gitu, kita nggak bisa tahu kalau macam pisau dan paku itu melayang tiba-tiba dan dia nancap sifat tersebut atau menancap si anak-anak di mereka atau si istri dari Pak Darmawan ini, kita kan nggak bisa tahu, kita nggak bisa tebak. Nah, maksudnya setahu gue makhluk halus itu tidak akan menyakiti si makhluk kayak kita gitu. Mereka itu tidak pernah menyakiti makhluk kayak kita gitu guys, setahu gue. Nah, oke, gue lanjut. Pakaian yang sudah diatur rapi pun tiba-tiba berantakan saat ditinggal oleh penghuni rumah. Hanya beberapa saat saja. Teror ini ternyata tak hanya terjadi di malam hari, siang hari pun ada saja hal aneh yang mengganggu Darmawan dan Yolanda bersama ketiga anak-anaknya tersebut. Kalau menurut gue gini guys ya, kalau pakaian tiba-tiba berantakan ataupun hordeng tiba-tiba kebakar, itu kalau menurut gue perlakuan manusia. Karena semacam gue bilang tadi, nggak mungkin si makhluk halus ini mengganggu makhluk kayak kita. Nggak mungkin. Mereka bisa saja mengganggu tapi tidak melukai guys, mereka tidak melukai. Tapi kalau semacam pakaian berantakan, apalagi ya, hordeng itu kebakar, itu kayaknya ulah manusia guys. Karena kita kan nggak tahu kita intinya salah sama siapa. Mungkin perkataan kita itu menyakiti orang lain, dan mungkin mereka dendam ketika pasangan suami istri dan anaknya ini keluar dan tiba-tiba mereka masuk secara di jendela, masuk pokoknya intinya mereka melakukan segala hal supaya bisa masuk di dalam rumah itu dan melakukan hal-hal aneh yang menakuti pasangan suami istri dan ketiga anaknya ini. Itu sih menurut gue. Dan apalagi setahu gue istri ini yang bernama Yolanda ini sudah memberitahukan di sosial media. Nah, kalau setahu gue ya guys, setahu aku, kalau menurut gue itu, kalau kita lagi diteror, lebih baiknya kita langsung lapor ke pihak yang berwajib. Jangan kita sekali-kali langsung memposting di sosial media begitu guys, atau di forum-forum manalah intinya gitu. Nah, kalau menurut gue sih gitu, karena kalau kita diteror pastinya orang-orang itu kayak macam apa ya, kayak macam menakuti gitu. Mereka bisa datang dengan cara yang bagaimana, intinya mereka bisa masuk ke dalam rumah itu dan menakuti mereka. Ataupun di siang hari, kalau malamnya mereka ada atau siang hari mereka ada di dalam rumah, pastinya mereka akan nakuti pasangan suami istri dan ketiga anaknya itu. Makanya yang aku bilang, kalau ada sesuatu yang memang mengganjal, yang memang meneror kalian, lebih baik kalian itu jangan memposting sesuatu itu harus di forum Facebook ataupun di sosial media yang kalian punya. Lebih baik kalian langsung lapor ke pihak yang berwajib guys, gitu.